Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Injing menika kita bahas tentang kurban. Saat menika dinten Ahad tanggal 11 Zulqa'dah, 19 hari malih bulan Zulqa'dah habis, kemudian ditambah 10 hari dari bulan Zulhijjah sehingga kurang 29 hari malih kita badhe ngelampahi Idul Adha atau Idul Kurban. Kurban ingkang terkenal di daerah kita dengan nama kurban, ananging di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurban menika disebut al-udhiyah. Jadi boten nate menggunakan kata-kata kurban. Al-udhiyah atau korban niki didefinisikan oleh para ulama ismun lima yudbahu minal ibili wal baqari wal ghanam, nama bagi sesuatu yang disembelih arupi onta dan sapi dan kambing yauman nakhri wa ayyamat tasrik, pada hari nakhar yaitu tanggal 10 dan hari-hari tasrik yaitu tanggal 11, 12, 13, taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud korban atau al-udhiyah menika adalah harus terpenuhi 3 syarat. Pertama, harus berupa binatang ternak 3 macam jenis, yaitu onta, sapi, atau kambing. Selain binatang 3 niki boten disebut kurban. Misalkan ayam misalkan, walaupun satu kandang isinya ribuan, boten disebut kurban. Jadi harus 3 macam binatang ternak menika. Syarat yang kedua, binatang menika hendaklah disembelih di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasrik, tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Menawi disembelih di luar 4 hari menika boten disebut kurban. Kemudian syarat yang ketiga adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 macam syarat menika harus terpenuhi.
kurang salah satu saja tidak disebut kurban. Keutamaan kurban kata hadis-hadis ingkang menyebutkan, ananging hadis-hadis yang disebutkan menika adalah hadis-hadis lemah. Jadi kata Ibnul Arabi, beliau mengatakan tidak ada keutamaan hewan kurban yang diterangkan oleh hadis sahih. Jadi hadis-hadis menika berupa hadis dhaif. Misalkan hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, hadis menika dianggap lemah oleh Albani saking Aisyah, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqidam. Tidak ada suatu amalan di hari raya Nahr, hari raya Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa as'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya binatang korban tersebut bakal datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakan. Sesungguhnya darah binatang korban itu telah jatuh di sisi Allah qabla ayyaqa minal ar, sebelum jatuh ke bumi. Tapi hadis menika adalah hadis lemah. Jadi dalam kata hadis-hadis ingkang menyebutkan, ananging hadis menika adalah hadis lemah. Keutamaan yang disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sa'airallah, dan siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya mengagungkan syiar-syiar Allah itu termasuk ketakwaan hati. Dan di antara syiar-syiar Allah adalah dengan menyembelih binatang kurban. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging korban dan darah-darah korban, walakin yanaluhu taqwa, ananging yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Binatang korban menika menawi boten disertai ikhlas karena Allah, tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananging walaupun binatang korban menawi boten disertai takwa, boten disertai ikhlas karena Allah, tidak akan sampai kepada Allah. Sebaliknya, ketakwaan di hari raya korban, menawi ketakwaan tersebut tidak dirupakan dalam bentuk hewan korban, maka tidak akan bisa menyamai pahalanya dengan ketakwaan yang dirupakan dalam bentuk hewan korban. Jadi para ulama mengatakan berdasarkan ayat menika, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, lau tusuddika biqimatil udhiyati alfu marrah, seandainya disodakohkan 1000 kali lipat dari harga binatang korban, ma ajza'at anil udhiyah, tidak akan bisa menandingi binatang korban. Jadi berdasarkan ayat menika surat Al-Hajj ayat 37, seandainya ada orang bersodakoh 1000 kali lipat, sekarang misalkan korban itu 3,5 juta, 1000 kali lipat berarti pinten niku nggih 3 miliar, 3,5 miliar dirupakan bukan dalam bentuk binatang korban,
disodakohno di hari raya korban tapi bukan dalam bentuk hewan korban, tidak akan bisa menandingi pahalanya binatang korban yang hanya 3,5 juta. Karena di dalam ayat menika tidak akan sampai kepada Allah daging-daging korban, darah-darah korban. Yang sampai kepada Allah itu takwa kalian. Binatang korban yang tidak disertai ikhlas karena Allah tidak akan sampai pahalanya kepada tiang menika. Tapi sebaliknya, menawi wonten tiang takwa kepada Allah dengan cara bersedekah tidak dirupakan dalam bentuk binatang korban, dirupakan dalam bentuk barang atau dirupakan dalam bentuk uang, maka tidak akan bisa menyamai ketakwaan yang dirupakan dalam bentuk hewan korban. Kemudian keutamaan hewan korban di dalam hadis diriwayatkan Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Hadis menika bersifat secara umum. Ananging menawi digabungkan dengan Al-Quran, maka lebih khusus lagi adalah berkenaan dengan hewan korban menawi disembelih di tanggal 10 Zulhijjah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu sholihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil asar." Tidak ada hari-hari yang amal solih dilakukan di dalam hari-hari tersebut lebih dicintai Allah melebihi hari-hari 10, yaitu tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Sahabat-sahabat tanglet, ya Rasulullah, menawi wonten amalan amal solih dilampahi di luar 10 tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah dan amalan tersebut adalah amalan jihad, apakah tidak bisa menandingi ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun yang dilakukan di selain tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah tidak akan bisa menandingi amal solih yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Illa rojulun, kecuali, jadi ada satu yang bisa menyamai, illa rojulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali wonten seseorang dia keluar jihad dengan membawa jiwanya dan membawa semua hartanya. Jadi punya harta berapa dijual semuanya, rumahnya dijual, tanahnya dijual, dia berangkat berperang, falam yarji min dzalika bisai, tapi tidak kembali sama sekali sesuatu pun dari jiwa dan harta. Jadi yang bisa menandingi amal solih yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah adalah amalan jihad dengan syarat. Jadi dengan syarat dia keluar dengan membawa jiwanya dan seluruh hartanya, itu syarat pertama. Syarat kedua, tidak ada yang kembali. Jadi misalkan hartanya saja yang kembali walaupun dia mati, jadi hartanya dikembalikan teman-temannya ke keluarganya, tidak termasuk, tidak bisa menandingi. Jadi syaratnya adalah dia mati di dalam peperangan tersebut dan hartanya diambil musuh-musuhnya, baru bisa menandingi amal solih yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Lebih-lebih yang dilampaui di tanggal 10 Zulhijjah adalah ibadah kurban. Ibadah kurban sampun gadah keutamaan piyambak, kemudian ditambah dilakukan di hari yang penuh utama, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Kemudian termasuk menambah keutamaan korban secara umum adalah menyembelih hewan korban dilakukan di bulan haram.
Jadi ketika dilakukan di bulan haram, amal-amal sholih mempunyai keutamaan yang lebih dibanding amal sholih yang dilakukan di luar bulan haram. Dan di antara bulan haram adalah bulan Zulhijjah, dan termasuk di dalamnya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 bulan Zulhijjah. Jamaah ingkang mulya, niki keutamaan yang luar biasa bagi tiang ingkang ngelampahi hewan kurban. Para ulama berbeda hukumnya tentang menyembelih hewan kurban. Sebagian ulama yaitu Imam Abu Hanifah, Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, beliau berpendapat bilih tiang ingkang mampu untuk membeli hewan korban, maka hukumnya wajib. Beliau berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, dianggap sahih oleh Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man wajada sa'atan falam yudhaki fala yakrobanna musallana. Siapa yang mendapati kemampuan untuk menyembelih hewan kurban, tapi piyambake boten purun nyembelih, boten purun ibadah korban, wala yakrobanna musallana, maka jangan sekali-kali tiang menika mendekati tempat ibadah kami. Padahal ibadah sholat berjamaah sebagian ulama mengatakan wajib. Maka oleh mereka yang mengatakan wajib, ancaman ini bukan ancaman amalan sunnah, tapi ancaman amalan wajib. Berarti ibadah korban hukumnya wajib. Tapi sebagian ulama malih berpendapat bila menyembelih hewan korban iku hukumnya sunnah muakkad. Walaupun ulama-ulama, kebanyakan ulama menghukumi sunnah muakkad, tapi bukan berarti diremehkan ibadah korban menika. Salah anggapan tiang bilih sunnah iku nek dilampahi mendapat pahala, mboten dilampahi tidak berdosa, kemudian tidak ngelampahi, mboten ngoten para ulama yang berpendapat sunnah muakkad. Mereka bersungguh-sungguh untuk ngelampahi nyembelih binatang kurban. Jadi sunnah muakkad tidak mudah kemudian ditinggalkan begitu saja. Padahal orang-orang banyak mengatakan, oh ulama ini menganggap sunnah muakkad, kemudian ditinggalkan dengan mudah, dengan entengnya. Sementara ulama yang dijadikan sandaran pendapatnya ini sunnah muakkad, mereka bersungguh-sungguh. Jadi Abu Bakar dan Umar pernah satu kali tidak korban. Kenapa? Karena khawatir dianggap wajib. Jadi menawi mboten khawatir, mereka yang menganggap sunnah ini terus menerus korban. Ini yang dilampahi oleh ulama-ulama salaf rumiyin. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.